Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmatnya, karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul melalui Zoom ini di acara sharing session batch 1. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW karena beliau sebagai suri teladan kita dalam hidup ini. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu nih siapa saja yang hadir malam ini di acara sharing session batch 1. Nah, saya lihat ini ada Mbak Ayu. Assalamualaikum Mbak Ayu. Ada Mbaknya juga. Assalamualaikum Mbaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbaknya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke. Nah, buat teman-teman semua, boleh nih di-share linknya ke teman-teman yang lain yang nggak tahu mau malam mingguan ngapain. Nah, boleh di-share linknya. Kita sharing session bersama di acara sharing session batch 1 ini. Dan insya Allah akan memberikan manfaat buat kita dan teman-teman kita teman-teman yang kita ajak. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Kasmi yang sudah hadir di acara sharing session batch 1. Nah, teman-teman, Mbak Kasmi ini merupakan salah seorang marketing Hansa Properti Syariah. Nah, Mbak Kasmi ini sudah berhasil closing hingga lebih dari 20 unit. Nah, waktu 1 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar teman-teman. Tapi Mbak Kasmi ini tidak kehilangan tekad, semangatnya. Dan juga Mbak Kasmi ini juga yakin bahwa pekerjaan atau profesinya saat ini merupakan pekerjaan yang cocok untuknya dan insya Allah meridhoinya. Nah, sebelumnya kita tanya dulu nih kabarnya Mbak Kasmi. Gimana kabarnya Mbak Kasmi? Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Ira sendiri bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah luar biasa Mbak. Nah, sebelumnya Mbak Kasmi ini kuliah di mana dan jurusan apa nih Mbak? Kuliah di salah satu kampus swasta jurusan manajemen informatika. Oke, jadi Mbak Kasmi ini sebelumnya kuliah di salah satu universitas swasta di jurusan manajemen informatika ya Mbak? Nah, saya dengar-dengar Mbak Kasmi ini sudah berhasil closing hingga lebih dari 20 unit dalam kurun waktu 1 tahun. Betul Mbak Kasmi? Alhamdulillah. Nah, kalau 1 tahun lebih dari 20 unit ini bukan langkah yang sedikit Mbak Kasmi. Tapi sebelumnya, sejak kapan nih bergabung di bidang salah satu marketing ini Mbak? Bergabung itu sejak selesai kuliah, lulus kuliah di tahun 2020 akhir. Masya Allah. Nah, Mbak Kasmi ini sebelumnya langsung berkantor atau sebelumnya freelance marketing dulu nih Mbak? Sebelumnya freelance dulu, jadi kurang lebih 9 bulan dan alhamdulillah bisa closing itu di bulan ke-7. Selama itu terus mengikuti pelatihan-pelatihannya dan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Hansa Properti Syariah. Masya Allah, lumayan lama juga ya Mbak. Nah, kenapa sih Mbak Kasmi ini memilih profesi atau pekerjaan marketing, sales marketing ini dibanding profesi-profesi lain Mbak? Alasan memilih awalnya ini sekedar mencoba dan cari pengalaman, dan alhamdulillah setelah kesini setelah banyak belajar ternyata di marketing properti syariah sendiri ya, ternyata di dalamnya itu selain kita dapat penghasilan, di dalamnya juga ada dakwah untuk menghindari riba, membantu orang untuk terhindar dari dosa riba. Dan di marketing sendiri itu kan di tempat saya kuliah di kampus saya itu kan memang di sana lebih bahas tentang jurusan saya sendiri tentang bisnis, terus kewirausahaan, dan di marketing sendiri saya banyak belajar juga tentang bagaimana cara bisnis
bisnis atau usaha. Oke, jadi Mbak Kasmi ini memilih profesi marketing ini selain karena mendapatkan penghasilan ya Mbak, tetapi karena ada unsur dakwahnya. Jadi tidak serta-merta hanya untuk duniawi saja. Susah nggak sih Mbak jadi seorang marketing ini? Kalau awal-awal sih susah, karena kan belum ada ilmunya, belum tahu juga caranya bagaimana. Dan alhamdulillah setelah belajar terus, ternyata nggak begitu sulit juga, malah mudah. Oke. Nah, pada saat awal-awal bergabung menjadi seorang freelance nih Mbak, freelance marketing, gimana sih perjuangan Mbak Kasmi ini? Awal jadi freelance dulu itu kan selama 9 bulan ya jadi freelance, dan itu bukan waktu yang waktu yang singkat begitu, itu waktu yang lama begitu untuk bisa closing juga. Perjuangannya Masya Allah sih, dari selesai kuliah kan memang sudah sudah coba daftar di ini jadi marketing, jadi freelance di Hansa Properti Syariah, dan untuk ini perjuangan ya kalau kita mahasiswa nih ya, sudah selesai kuliah ya, nggak tahu kalau mahasiswa yang lainnya, kita kan kayak untuk minta sama orang tua itu kan segan gitu, malu begitu, karena kita sudah kita sudah selesai, dan orang tua juga sempat awalnya setelah kuliah itu, setelah selesai wisuda itu langsung balik ke kampung, terus kerja di sana, karena kebetulan juga ada salah satu sekolah saya dulu itu memanggil saya untuk jadi TU di situ, dan kebetulan juga bapak saya yang kerja juga di situ, dan bapak saya itu sudah bekerja sejak berdiri sekolah itu hingga sekarang, dan dia sudah mau pensiunan, dan bapak, orang tua serta keluarga dan guru-guru yang di sekolah itu berharap saya bisa gantikan bapak begitu di sekolah itu jadi TU begitu. Dan orang tua juga sempat berharap saya daftar jadi PNS gitu, karena kan kalau di kampung itu kan dunia marketing, bisnis atau semacamnya itu kan masih awam. Apalagi kakak saya sendiri itu pernah ada pengalaman dulu di bisnis, dan di bisnis itu modalnya tidak kembali. Jadi pandangan orang tua itu awalnya kan dia belum tahu sekali itu dunia marketing kayak properti apa. Jadi pandangannya itu lebih baik pulang ke kampung, tunggu pendaftaran PNS kalau bisa daftar nanti, terus sekalian juga orang tua juga mau memberikan modal untuk bangun percetakan gitu. Untuk karena kebetulan kan saya juga di komputer, jadi kayak percetakan komputer gitu, yang kayak tempat-tempat untuk yang kebetulan juga sekolah dekat, jadi orang tua berharap ya buat percetakan, Bisa buka usaha percetakan. ya. Itu sih kalau untuk ininya perjuangan di Hansa Properti Syariah sendiri itu dulu kan memang kan sempat disuruh pulang ya. Jadi tapi saya memantapkan untuk tinggal di Makassar, karena selain alasan juga itu ya tetap bisa ikut kajian, karena kan saya alhamdulillah hijrahnya itu saat kuliah, dan sampai sekarang doakan semua bisa istiqomah. Kita doakan ya teman-teman, semoga Mbak Kasmi bisa istiqomah. Doakan semoga istiqomah sampai ajal menjemput. Amin. Jadi saya memantapkan untuk kerja di Makassar, tinggal di Makassar, cari pekerjaan di Makassar, dan sebelumnya juga sempat juga ada beberapa melamar pekerjaan, dan sempat ada panggilan interview, sempat juga ada yang kayak mau gaji berapa gitu, tapi saya telusuri kalau misalnya saya kerja di sini, apakah kajian saya tetap jalan begitu, dakwah tetap jalan begitu. Ternyata
setelah saya ini ternyata jadwalnya padat dan kajian maupun dakwah itu saya rasa nggak bisa ini jalan begitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk nggak ambil begitu. Dan di Hansa sendiri, di Hansa setelah ikut-ikut pelatihannya yang awalnya sudah kajian kan, sudah kajian, tahu riba cuma sekedar riba yang kayak bunga gitu, yang kita tahu cuma bunga saja. Tapi setelah ikut pelatihan di Hansa, ternyata tahu detailnya riba itu, ternyata riba itu begini dan di Hansa Property selain ini kita juga ada dakwah di dalamnya gitu. Jadi apa tadi untuk pengalaman, jadi Untuk perjuangannya kalau Mbak Kas nih pergi pelatihan itu kayak gimana? dulu itu waktu ini kan belum ada motor, alhamdulillah sekarang ada motor. Dulu itu kan masih nebeng sama teman, itu masih nebeng ke kan waktu awal-awal ini, waktu awal-awal ikut waktu gabung di Hansa kan ada beberapa hari pelatihan ya. Beberapa hari pelatihan dan saya belum ada kendaraan, dan alhamdulillah selalu ada jalan begitu yang Allah berikan. Ada teman yang bisa saya nebeng di situ, dan ketika teman itu nggak bisa, alhamdulillah ada lagi teman lain yang bisa teman nebeng. Jadi masya Allah, dan ini memang salah satu petunjuk Allah kayaknya untuk saya tetap untuk di Hansa begitu. Dan sempat juga ada beberapa juga yang ada beberapa tantangan sih. Beberapa tantangan yang masya Allah 6 bulan ya kalau dipikir itu nggak ada penghasilan sama sekali ya Mbak. Jadi perjuangan Mbak Kasmi ini pada saat awal-awal bergabung jadi freelance marketing itu ternyata tidak semudah itu, bahkan sempat nedeng-nedeng ke temannya untuk ikut pelatihan luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, dan ternyata di Hansa Property Syariah juga tidak hanya dapat ilmu marketing, ternyata bisa lebih tahu lebih dalam terkait unsur riba lain ya. Ternyata jadi marketing di Hansa Property Syariah itu luar biasa sekali. Nah, dan pertolongan Allah ternyata selalu ada Mbak. Kalau temannya yang satu tidak bisa, ternyata ada teman yang lain yang bisa untuk ditumpahin nebeng lah untuk ikut pelatihan. Nah, Mbak Kasmi sebelumnya pernah merasa insecure nggak dengan profesi marketing atau sales ini? Insecure awal-awal sih ada ya sedikit, tapi alhamdulillah setelah kesini, setelah banyak ilmu setelah banyak ilmu tentang dunia marketing sendiri, yang dimana saya kan punya karakter introvert ya, yang tertutup, yang susah bicara sama orang gitu. Dan di marketing sendiri ini ya saya harus keluar dari zona itu begitu, harus menyampingkan karakter saya yang introvert ini, mana kita ketemu hampir setiap hari bertemu user atau chat atau teleponan sama user dengan karakter yang beda-beda gitu. Terus ada nggak Mbak chat user yang aneh-aneh? Pastinya adalah. Seperti apa tuh Mbak? Mungkin bahas pertanyaan yang awalnya kita tentang properti, kesini dia bertanyakan masalah pribadi begitu, ya semacamnya. Kalau di PHP sama user pernah enggak, Mbak? Sering banget, sering sekali. Sakit, Mbak? Awalnya sakit itu, kayak bukan sakit sih, kesel, kayak kecewa gitu. Kita sudah temuin cek lokasi, setelah cek lokasi pulang nggak ada kabar, di telepon nggak diangkat, di chat juga nggak dibalas. Terus ada juga kayak misal diblokir juga, banyak sih. Tapi kalau sini alhamdulillah itu sudah
terbiasa itu sudah enggak kecil lagi, sudah bilang oh ini bukan target saya lagi, saya fokus lagi ke yang lain. Nah, teman-teman, kalau ada user yang tidak membalas chat kita, hanya tiba-tiba hilang kabar, terus ditunggu di chat lokasi ternyata tidak datang. Nah, jangan baper teman-teman. Ternyata Mbak Kasih juga pernah ngalamin hal yang sama. Nah, ternyata jadi seorang marketing itu tidak semudah itu. Jadi marketing juga itu mengajarkan kita untuk kebal, tidak baper dengan user-user kita. Nah, ini Mbak, wajar nggak sih Mbak kalau sebagai seorang marketing itu dalam waktu 3 bulan atau setahun ini belum closing? Gimana tuh Mbak? Kalau menurut saya wajar saja ya, karena saya pribadi sendiri itu awal-awal mengikuti pelatihan yang hampir diadakan itu setiap hari, dari pelatihan kayak iklan, follow up, mindset, terus beberapa pelatihan lainnya itu belum closing begitu, dan alhamdulillah saya bisa closing itu saat ada event di mana saya di situ Event semacam apa tuh Mbak? launching waktu itu launching wisata yang memang buat saya tertarik waktu itu karena lagi viral ya waktu itu, jadi itu yang membuat saya tertarik untuk iklan juga. Dan alhamdulillah waktu itu kan user ya waktu sebelumnya kan waktu awal iklan itu kurang lebih 100 lebih ada database masuk, dan itu enggak ada yang satupun yang closing. Dari 100 database yang masuk ternyata tidak ada satupun yang closing Mbak. Yang waktu awal dan itu ngikutin pelatihan, dan setelah 7 bulan itu ada event cuma satu user saja yang masuk. Alhamdulillah satu itu bisa closing di acara tersebut. Jadi kalau untuk waktu yang waktu 3 bulan itu menurut saya, apalagi kalau misalnya nggak pernah ikut pelatihan, nggak pernah belajar, nggak pernah bertanya-tanya, saya itu 7 bulan saja ikut pelatihan, pelatihan ataupun yang lainnya, dalam waktu 7 bulan itu baru closing. Apalagi kalau misal tidak mengikuti pelatihan ya Mbak, bisa jadi lebih lama lagi. Nah, kalau manajemen waktu Mbak Kasmi ini gimana? Karena kan jadi seorang marketing itu hampir menyita seluruh waktu kita. Kadang database itu datang pada saat kadang chat user itu datang pada saat tengah malam. Nah, bagaimana tuh Mbak Kasmi? Kan kalau database itu saat saja masuk itu kita senang ya, karena ada lagi peluang untuk bisa follow up gitu. Terus kalau misal kita masih belum tidur nih, ada database masuk dan itu waktu tengah malam, kita tetap balas kalau bisa besok dilanjut karena kan waktu istirahat. Tapi kalau misal dia di jam-jam misal jam 8, jam 9 belum tengah malam sekali, diusahakan sih tetap follow up selama usernya juga pas respon gitu. Karena biasanya kalau pengalaman sih kebanyakan saya follow up itu di saat malam, dan pernah juga ada user itu closingnya tengah malam. Wow, Dia closingnya tengah malam kalau nggak salah. Iya, ada yang sampai subuh juga, yang sampai tengah malam terus subuhnya dia kirim kamu PTR gitu. Oke, jadi waktu tengah malam itu bisa jadi juga berpotensi untuk closing ya Mbak. Iya. Nah, teman-teman, ternyata jadi marketing itu tidak hanya follow up dari pagi sampai sore, ternyata malam juga punya potensi untuk closing. Tiba-tiba paginya ada bukti transfer, ada bukti booking. Nah, Masya Allah sekali kan? Nah, kalau gitu, Mbak Kasmi, sejauh ini selama jadi seorang marketing, lebih banyak sukanya atau dukanya nih Mbak? Lebih banyak sukanya sih. Seperti apa tuh Mbak? Alhamdulillah yang dulunya kita biasa minta sama orang tua,
alhamdulillah bisa mengirimkan orang tua walaupun sedikit, bisa berbagi ke adik, ponakan, sama nenek juga. Dan alhamdulillah satu persatu impian bisa terwujud. Ya, salah satunya sudah bisa beli motor sendiri dan beberapa hal lainnya. Dan salah satunya bisa mencukupi kehidupan di Makassar juga. Oke, jadi sebelumnya yang pada saat awal-awal pelatihan, pada saat awal-awal menjadi freelance marketing cuma nebeng-nebeng di teman, tapi sekarang setelah bergabung di Hansa Property Syariah yang menjadi marketing, ternyata sudah bisa beli motor ya Mbak. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, terakhir nih Mbak, boleh dong bagi tips-tipsnya, tips sukses lah menjadi seorang marketing, karena banyak juga, tidak sedikit juga nih dari teman-teman marketing yang ternyata sudah menyerah duluan, padahal baru 1 bulan bergabung menjadi marketing, ternyata sepertinya bukan passion saya nih di bidang marketing. Bisa bagi tipsnya nih Mbak? Tipsnya ya, kalau untuk pertama itu rajin-rajin ikut pelatihan, karena di situ kita bisa dapat ilmu. Terus kalau ada event juga, kalau bisa rajin juga hadir di acara event, karena di situ juga menambah semangat kita. Terus apa lagi? Apa ya? Kalau tips ibaratnya gimana Mbak? Kalau ilmu apa ya, marketing langitnya itu juga penting, harus banyak sedekah, sholat lima waktu tepat waktu, terus sedekah ya itu sedekah ke orang tua juga, ke keluarga, terus tahajud, sholat duha, puasa Senin Kamis, intinya banyak-banyak berdoa sama Allah, karena kalau kita berdoa itu apa ya, saya pernah dengar kalau kita berdoa itu kalau misal Allah belum kabulkan itu jadi Allah mengabulkan doa. kalau misal Allah belum kabulkan, bisa jadi doa itu yang terburuk bagi kita. Atau bisa jadi Allah kabulkan di saat kita betul-betul butuh ya, dan atau Allah mengabulkannya nanti di akhirat. Jadi jangan pernah berhenti berdoa terus sama Allah. Jadi dalam tipsnya itu ikhtiarnya dikencangin, berdoa, sedekah, ibadah-ibadah semua lainnya lah bisa dilaksanakan selain wajib. Terus apa lagi? Nah, ternyata bukan cuma belajar marketing saja tipsnya, tapi juga selalu hadir di pelatihan-pelatihan seperti Mbak Kasmi. Mbak Kasmi ini sebelumnya cuma nebeng-nebeng kalau ikut pelatihan. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Nah, selain tipsnya itu tadi, rajin ikut pelatihan, juga ikhtiarnya, usahanya. Rajin bertanya juga. Gimana Mbak? Sama leadernya. Nah, doanya juga dikencangin, sedekahnya, duhanya, tahajudnya. Nah, satu terakhir nih Mbak, lupa tadi. Goalsnya di tahun 2023 nih Mbak, apa saja? Insya Allah umrah bersama kedua orang tua. Ada lagi yang lain Mbak? Selain umrah, pastikan di 2023 ini banyak goals-goalsnya Mbak Lasmi. Kalau untuk saat ini itu saja nikah Mbak. Barangkali tahun ini sudah ada nikah. Belum. Belum. Oke deh. Nah, itu tadi tips dari Mbak Kasmi, seorang marketing Hansa Property Syariah. Perjuangannya juga tidak semudah itu. Closing baru di bulan ke-7. Sebelumnya selama 7 bulan itu tidak ada penghasilan sama sekali. Nah, buat teman-teman, jangan pernah patah semangat. Dan ya, kalau ada yang masih kepo terhadap profesi Mbak Kasmi, pengalaman Mbak Kasmi, atau mau kiat-kiat sukses dari Mbak Kasmi, boleh di kolom komentar.
Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Nah, jadi Mbak Kasmi ini lama banget ya baru closing bulan 7. Sama bergabung di Oke. Nah, buat teman-teman ada nggak yang ingin bertanya? Jadi seorang marketing itu tidak semudah itu ya Mbak. Tapi kalau sudah tahu polanya, ternyata Anda susah yang tidak kita bayangkan. Iya, betul sekali. Mbak. Jadi penting belajar sih, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang bodoh, yang ada itu hanya orang yang malas. Oke deh. Wah, ternyata jadi seorang marketing itu tidak mudah teman-teman. Nah, untuk teman-teman freelance atau teman-teman marketing lainnya, kalau ada silakan join dalam malu. Kalau ada juga cek lokasi, silakan hadir. Karena sensasinya untuk bisa hadir di pelatihan-pelatihan dan hadir di setiap kegiatan yang diadakan oleh teman-teman Hans Syariah itu juga akan memberikan charge atau semangat baru untuk kita semua. Dan ya kalau cuma lewat chat doang pasti semuanya beda lah. Tipsnya lagi. Nah, ada yang lagi nih, tips dari Mbak Kasmi apa tuh Mbak? Itu jangan pernah baper sih, jangan pernah kecewa, jangan pernah kecewa ketika ada user yang misal itu tadi yang sudah cek lokasi, terus nggak ada di posting, jangan menyerah gitu, kayak misal kayaknya saya nggak bisa ini closing. Selama kita itu tadi, makanya rajin bertanya, jangan sampai ada yang salah di chat kita begitu yang karena untuk follow up-nya itu sebenarnya kalau dari saya itu ada polanya gitu. Nah, ternyata kalau chat user ada polanya juga. Tapi polanya ini pasti dibagikan kalau bertanya. Kalau tidak bertanya ya mana mau dibagikan ya Mbak. Nah, teman-teman ada nggak yang mau nanya terkait profesi Mbak Kasmi selama menjadi seorang marketing atau pengalamannya ataupun kiat-kiat suksesnya? Silakan teman-teman. Mumpung Mbak Kasmi ada nih mau sharing sama kita. Oke. Oke, ini dari Mbak Neti. Semakin sering ditolak maka akan semakin dekat dengan closingan. Oke, Insya Allah. Jadi database juga harus banyak kalau bisa. database-nya harus banyak. Kira-kira berapa tuh Mbak berpotensi untuk closing dari sekian? Kalau saya sendiri sih pribadi, kalau misalnya mau closing satu itu kurang lebih kalau mau closing satu ya harus ada user minimal itu 100. Oke, jadi 100 banding 1. Jadi kalau usernya 50-an Mbak? Kalau bisa nambah lagi. Bisa jadi berpotensi untuk closing, tapi lebih banyak lebih bagus ya Mbak? Oke deh. Ini ada dari Mbak Elvi. Dapat database dari mana saja Mbak? Kalau saya waktu awal-awal jadi freelance itu, saya ngiklannya di Facebook, marketplace Facebook. Oke. Ngiklan juga di grup, dan alhamdulillah itu karena awalnya juga, dan waktu itu ngiklannya juga masih project harga terbawah, jadi yang masuk itu juga targetnya yang kayak subsidi gitu, yang bukan target juga sebenarnya, tapi sebenarnya ada juga target, cuma waktu awal-awal itu belum tahu sekali cara follow up. Mungkin ada kan waktu saat itu sudah tahu caranya, sudah ini pasti posting, tapi mungkin belum tahu, dan bukan belum rezekinya juga gitu. Dan kalau kesini kemarin itu banyak yang closing itu saat ada event, dan itu iklan berbayar dari kantor. Jadi Mbak Kasmi ini sebelumnya iklan di Facebook Marketplace
Kemudian marketplace juga ya Mbak? Iya, marketplace di Google. Oke. Ada dan properti dulu masih gratis. Kalau sekarang kayaknya Kalau tipsnya ini iklan di Facebook Mbak, ada tidak pola-polanya atau tipsnya iklan di Facebook supaya database banyak masuk? kalau di Facebook ya itu tadi sih sering setiap ada, karena kemarin juga ya waktu closing itu, pertama closing itu karena waktu itu lagi viral, kontennya viral sekali dan banyak yang pasarkan. Jadi mungkin dari itu ada juga data waktu itu cuma satu sih. Oke. Cuma satu dan iklan tiap hari dan alhamdulillah target. Nah, oke, jadi di FB Marketplace di situ juga closingannya ya Mbak. Kalau di Iya. Instagram ada enggak Mbak? Oh iya, kalau di Instagram juga ya ada beberapa juga user yang target ITM cuma belum closing, mungkin lagi apa ya, kurang tahu juga. Sekarang masih di follow up atau Sebentar masih follow up juga. Jadi kalau di Instagram itu buat akun jualan, terus setelah buat akun ya post-post iklan, post-post apa konten, terus setelah itu saya cari database itu apa ya, cari tempatnya, misal rumah sakit Wahidin, saya cari tempatnya, terus saya lihat yang kayak dokter-dokternya begitu saya follow, terus setelah saya follow saya like minimal 3 postingannya, karena kalau kita follow terus kita like pasti dia akan penasaran ini siapa begitu, dia lihat oh ternyata properti, dan alhamdulillah ada beberapa yang fallback juga dari situ, dan ada juga beberapa kalau di Instagram sendiri ya rata-rata ITM sih dia carinya yang harga-harga bukan subsidi lah? ya bukan subsidi. Kecuali kalau di Facebook itu tergantung juga sih, tergantung dari harga yang dicantumkan. Jadi kalau bisa cantumkan harga yang kalau bisa di rumah 2 lantai, supaya kalau misal dananya tidak cukup di rumah 2 lantai, dia bisa dialihkan ke yang 1 lantai gitu. Oke, jadi di iklannya Mbak Kasmi ini dapat database-nya ini ternyata dari Facebook Marketplace. Mbak Kasmi ini ngiklan, kemudian dia mencantumkan harganya kalau bisa agak di atas sedikit supaya sesuai dengan proyek Mbak. Nah, terus kalau tidak sesuai dengan proyek yang ditawarkan, kita bisa alihkan ke bawahnya lagi. Misal proyek yang kita pasarkan itu 300 juta, kalau tidak mampu, kita tawarkan proyek yang 200-an, 100-an kayak gitu. Kemudian Mbak Kasmi juga ini dapat database-nya dari Instagram. Nah, di Instagram ini lebih tertarget ya Mbak, bukan cari yang subsidi. Hanya sedikit yang masuk, tapi rata-rata Tertarget orangnya. Oke. Nah, caranya cari misal nama tempat kerjanya seperti rumah sakit Wahidin, kemudian follow orang-orangnya, DM, kemudian like postingannya. Kalau bisa kita DM juga ketika ada project yang kita pasarkan, kita DM satu-satu gitu. Terus apa lagi ya tadi? Karena di Instagram juga kan, yang main Instagram itu kan kayak orang-orang yang gimana ya, yang kan yang di follow juga sesuai tempat kerjanya, berarti orang-orang yang sudah ITM lah. ITM. Nah, kemudian ini ada lanjutan dari Mbak Elvin ini. Edukasi tentang apa yang biasanya dikirimkan usernya Mbak selain Rika dan update site plan? Kalau misal awal kan misal database awal masuk, kita kan pertamanya tetap perkenalan ya. Sekalipun dia tidak perkenalkan, tetap kita kalau misal 3 kali kita tanyakan namanya tidak dijawab, oke kita lanjut, kita gali-gali dulu kebutuhannya. Misal dia cari rumah ini untuk apa, untuk rumah pertama kah, investasi, atau untuk anaknya. Karena kalau kita langsung kirimkan harga, biasanya tuh user kalau sudah harga oke, dia sudah tidak ada kabar lagi. Kita mau gali-gali dia sudah tidak balas lagi karena dia sudah tahu harganya. Tapi kalau penasaran ya. tapi kalau kita gali dulu, oke dia cari rumah pertama,
Terus alasannya cari, misalnya dia cari rumah pertama, terus dia carinya daerah sini. Alasannya dia mau di sini itu karena apa? Apa karena mau dekat keluarga atau dekat tempat kerja? Jadi kita gali-gali juga. Terus apa dia cara skema cash atau kredit? Apa ya? Kita gali juga kalau bisa, tanyakan juga misalnya gajinya berapa, kerja di mana. Jadi kalau kita sudah gali, oh ini bapaknya, ini dia cari rumah pertama di sini karena dekat tempat kerjanya. Eh, terus gajinya segini. Oke, kita yang mengarahkan gitu, kita yang apa namanya? Kita yang kalau bisa kita yang kasih saran ke bapak ini, bapak misalnya istri ini, misal, Pak, ini kan kita kerja di sini, kebetulan dekat di sini, dan ini rumah pertama. Kalau misal apa ya, gajinya segini, terus pernah juga itu kayak ada tidak yang kita apa namanya untuk kayak kebutuhan selain dirinya apa Ada kebutuhan lain enggak? enggak, yang kayak misal anaknya berapa gitu yang Oh, anaknya berapa? Iya kan? Jadi yang mungkin berpengaruh juga ya, Mbak. Iya karena kan berapa yang kayak apa sih bahasanya yang kayak dia nafkahi begitu dari gaji sekian berapa nafkahi kita bisa kasih apa ya Edukasi terkait edukasi di situ. Kalau misal itu untuk rumah pertama, kalau misal investasi, nah itu mudah sekali kalau investasi, karena kan kalau investasi berarti apa kita enggak mesti kayak gali-gali yang lebih dalam sekali begitu. Terus untuk edukasi lainnya itu kalau misal enggak ada balasan ya, kita kirimkan ya, tetap kita kirimkan juga. Kalau misal dia awalnya tertarik sama Alphard City, misal Alphard City kita kirimkan kayak misal orang yang booking, terus yang akan, terus progres lokasi. Di samping itu kita kirimkan juga doa-doa, kirimkan juga tentang riba atau edukasi-edukasi lainnya begitu. Terus kali-kali juga tanya kabarnya, tanya juga apakah sudah dapat rumah. Kan biasa kayak kita kita follow kita kirim ke edukasi tapi nggak pernah bertanya begitu, kita tanya sudah dapat rumah atau belum. Kalau misalnya sudah dapat ya alhamdulillah. Alhamdulillah, maksudnya kita kita berikan saja ini, kalau misalnya ada keluarga bisa disampaikan atau bisa kirimkan juga. Tetap walaupun dia dapat rumah tetap kita follow up kalau misalnya belum diblokir ya. Oke, jadi Kalau belum diblokir ya kalau belum diblokir, siapa tahu kan suatu saat nanti dia mau ambil di kita, misalnya dia mau investasi atau dia mau apa cari untuk keluarganya. gitu. Yang penting sih sebenarnya sama user itu jalin hubungan juga perlu penting gitu. Oke, ternyata edukasinya itu terkait pertama tergantung ya sesuai dengan apa sih kendalanya si user ini. Nah, kalau dia terkendala dengan biayanya kita edukasikan. Kalau misal terkendala dengan legalitasnya kita kirimkan orang-orang yang sudah STBK atau update progresnya. Kemudian, nah kalau follow up user juga itu tidak serta-merta menanyakan terkait proyek saja, tapi sesekali tanyakan kabarnya. Kalau misal dalam sepekan itu tidak ada komunikasi lagi dengan user, kita tanyakan lagi kabarnya. Nah, walaupun user ini sudah dapat rumah, tetap kita kirimkan update progresnya. Barangkali temannya atau keluarganya ini merekomendasikan agensi kita atau merekomendasikan kita sebagai konsultan untuk mencarikan properti untuk keluarganya. Nah, ini Mbak, satu lagi. Terakhir nih Mbak ya. Bagaimana caranya Mbak Kasmi yakinkan user project inden? Oke. Kalau inden sendiri kan kalau di properti syariah sendiri kan kebanyakan inden ya. Dan kalau saya kalau inden itu ya kita yakinkan karena kita memang tidak menggunakan dana dari bank, di mana kita menggunakan dana dari konsumen dan developer. Jadi apa ya?
Kalau di project lain itu keunggulan apa? Keunggulan Indianya juga itu kita bisa custom. Oke. Custom, dan kalau waktu menunggu 2 tahun itu sebenarnya kan waktunya tidak terasa juga, dan kita bisa ngontrak di tempat-tempat lokasi yang dekat dari ini. Dan kalau ini juga kan kita nanti terima kayak kita terima itu rumah baru, kita juga bisa pantau pembangunannya gitu. Jadi untuk rumah inden sebenarnya banyak kelebihannya dibanding kalau kita ambil rumah siap ini, terus belum lagi ada ribanya, denda sita. Nah, edukasi ke situ juga sih penting. Kita mau memilih rumah inden atau memilih rumah yang dimana rumah itu nanti kita nggak tahu rezeki kita bagaimana, nanti kayak denda sita apa. Nah, ternyata untuk meyakinkan user, ternyata ada juga kelebihan di pihak di properti inden ini. Kalau properti inden kan ini bisa jadi terima rumah baru. Bangunan ini masih baru sekali toh, Mbak. Kemudian bisa custom sesuai dengan desainnya. Jadi tidak melulu harus mirip semua atau compare dengan tetangga-tetangga kita, modelnya bisa di custom. Oke. Nah, kemudian kan kalau syariah itu dominan inden. Ini juga salah satu manfaatnya, karena walaupun inden kita itu tidak ada riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa penalti, tanpa baby checking. Nah, itu semua juga menjadi satu keuntungan, karena kan kebanyakan orang juga tidak memikirkan kalau mengambil KPR itu ternyata ada resiko-resikonya. Daripada menanggung resiko yang nanti rumahnya disita, lebih baik kita menunggu 2 tahun gitu. Nah, lebih baik menunggu daripada di tengah jalan ternyata disita, terima nol. Tidak ada sama sekali kita yang terima. Nah, Oke, mungkin ada yang satu lagi nih terakhir. Mungkin ada terakhir yang mau open mic bertanya langsung, bisa langsung open mic. Oke, Pak Abdul Hakim, silakan Pak. Ya, halo. Suara saya terdengar ya? Suara saya terdengar? Mohon maaf Pak, bisa diulang? Suara saya terdengar ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Terima kasih atas waktunya. Cuman mau bertanya ini tentang kalau user itu user daripada siapa lagi Mbak? Siapa lagi namanya? Mbak Kasmi. Mbak Kasmi itu kebanyakan rata-rata dari apa namanya marketplace atau memang itu ya offline lah, katakanlah offline, atau lebih banyak dari online itu tadi yang usernya. Database-nya masuk lebih banyak dari offline atau online Pak? Iya, dari media sosial usernya apa lebih banyak dibanding yang offline? Ya maksudnya dari market, ya, dari Instagram kah, dari Facebook kah, atau apa usernya itu? Oke Pak. Jadi pertanyaannya, ini database Mbak Kasmi dari mana saja nih? Kebanyakan dari mana? Dari sosial media kah atau dapat secara langsung? Ya offline lah, katakanlah offline. Offline atau online dapat database-nya? Kebanyakan dari online. Jadi ada beberapa di marketplace itu .property. Kemarin waktu sempat gratis juga kan ada beberapa di situ, dan di situ memang kalau di Google ya, kalau di Google marketplace itu kebanyakan di situ kan memang orang-orang yang serius
orang-orang yang serius cari properti kebanyakan di situ, dan sempat juga iklan berbayar. Iklan berbayar. Tapi iklan berbayarnya itu saat ada event. Tapi alhamdulillah banyak juga yang kayak repeat order gitu, yang sebelumnya ambil project di sini, alhamdulillah ambil di project lain lagi. Karena itu tadi menjalin hubungan sama user gitu. Ketika user belum ambil, kita tetap layani user tersebut, kita tetap komunikasi, kasih pertolongan. Jadi jangan cuma pas mau closing saja gitu. Jadi itu sih jalin hubungan sama usernya begitu. Sekalipun usernya cuma 1-2, kalau kita menjalin hubungan itu saja dia ini. Jadi kebanyakan kemarin juga user itu dia dia bersaudara dari satu orang, tapi dia dia rekomendasikan ke keluarganya ya. Itu juga order. Jadi lebih banyak yang closing. Lainnya sendiri sih kemarin sempat juga ya bagi-bagi brosur, tapi memang belum. Tapi ada juga kurang lebih 2 atau 3 orang yang dari offline. Oke, jadi Kesimpulannya, halo? dapat database itu kebanyakan dari online, dari sosial media. Nah, Mbak Kasmi ini gunakan marketplace properti seperti .property. Nah, di situ .property, di .property banyak sekali yang hubungi Mbak Kasmi langsung melalui WhatsApp, Gmail. Nah, kemudian Mbak Kasmi ini juga menggunakan iklan berbayar pada saat ada event. Nah, kalau sudah ada tanggal eventnya, Mbak Kasmi ini sudah lakukan iklan berbayar, kan saja iklan secara gratis. Nah, karena kalau misal ada event itu kan berpotensi sekali, kita nggak usah terlalu banyak follow up, kita hanya langsung arahkan ke event begitu. Misal kita sudah perkenalan, kalau sudah perkenalan dia tanya harga, kita jangan langsung kasih harga, kita bilang insya Allah nanti di event itu ada promo. Jadi kalau nanti disampaikan di event untuk harganya, promonya ada tetap kita kita kirimkan apa kelebihan dari proyek tersebut. Tapi kalau untuk harga jangan, supaya dia penasaran, dia biarkan dulu dia ikut event tersebut. Oke, jadi Mbak Kasmi ini pada saat ada event, Mbak Kasmi ini juga membeli iklan berbayar, tidak gratis, tidak hanya memanfaatkan fasilitas iklan gratis, tapi juga yang berbayar ya Mbak. Dan pada saat follow up itu ternyata tidak usah banyak-banyak, karena pada saat nanti dijelaskan pada saat event, pihak yang di sana yang melakukan closingan ya Mbak, yang bantu closingkan. Nah, sama tadi Pak Abdul Hakim katanya Mbak Kasmi ini sering-sering jalin silaturahim walaupun belum ambil properti di kita, tetap kita jalin silaturahim dengan user kita, database kita. Barangkali user kita ini merekomendasikan ke keluarganya karena adanya ikatan emosi antara si Mbak Kasmi dengan si user ini. Pak Abdul Hakim juga mungkin bisa mempraktekannya. Dan kalau offline dari bagi-bagi browser Mbak? Iya, sempat ada browser. Tapi tidak sebanyak dari sosial media. Silakan Pertanyaan saya begini. belum jelas. Dari sekian banyak closing itu, memang yang melalui online, usernya itu online lebih banyak atau yang offline? Dari sekian banyak itu. Online. Online Pak. Iya, artinya usernya memang lebih banyak dari sosial media. Oh iya. Berarti sangat bermanfaat ya sosial media itu ya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Hakim. Oke. Ini ada dari Pak Hidayat. Bagaimana cara meyakinkan
Gimana tuh? Kalau untuk masalah jalan ya, kalau misal kayak proyek baru itu kan masih proyek baru. Kalau misal kayak Alakat City kan masih ada kayak truk yang keluar masuk gitu. Jadi kalau misal diperbaiki jalannya cepat kan, kalau truk keluar masuk kan cepat rusak. Jadi alasan kenapa belum diperbaiki karena Karena masih banyak kendaraan truk yang keluar masuk. keluar masuk dan eh, apa dan sementara pengembangan juga kan sementara progres begitu. Jadi itu butuh proses untuk diperbaiki jalannya, atau mungkin kayak misal di proyek-proyek apa ya, kayak proyek yang dimana kan kalau misal kayak daerah Mencolai kan pengembangan ya, kota Iya. pengembangan. Jadi jangan takut nanti kan kalau 2-3 tahun ke depannya itu kan akan apa namanya, akan bagus begitu. Jadi kalau untuk sekarang memang belum, tapi kalau kita apa ya, kita arahkan apa sih, kita berpikir apa sih ke depan ya, edukasi ke depannya bagaimana ya, edukasi ke depannya bagaimana di sini, apakah akan nanti tetap jalanannya jelek atau bagaimana. Jadi jangan berpikir untuk sekarang, tapi jangan edukasi sekarang, tapi bisa edukasi ke depannya begitu. Ke depannya itu insya Allah karena kayak misalnya Alphard City yang jalannya masuk, yang dimana memang truk masih keluar masuk, jadi nanti setelah setelah selesai pembangunan di dalam itu insya Allah diperbaiki jalannya begitu. Atau mungkin kayak proyek-proyek yang lain yang ya intinya kita edukasi ke depan bahwa nanti ini akan diperbaiki jalannya begitu, sementara pengembangan, sementara proses gitu Karena sih. kalau diperbaiki duluan Mbak bakalan Rusak lagi. terima fasilitas jalanannya itu juga akan rusak ya Mbak. Cepet rusak. Jadi apa namanya, Jadi ini juga salah satu iya. kelebihan sih kalau misal jalanannya masih rusak, tapi itu lagi-lagi dikomunikasikan sama developernya ya Mbak. Apakah jalanannya ini diperbaiki atau bagaimana? Developernya itu harus amanah, harus dicek dan dicek. Ini riwayat developernya. Oke. Bagaimana Mbak Hidayat? Sudah jelas atau masih ada? Intinya sih kalau ada keluhan dari user ya, kita berusaha bagaimana supaya meyakinkan user itu ketika ada keluhannya apa, kita cari lagi solusinya supaya kita cari lagi solusinya, jawabannya untuk yang ini, pertanyaan yang ini. Pasti di setiap pertanyaannya bisa ada jawabannya yang terbaik gitu. Oke, dari walaupun banyak pertanyaan user, tetap kita harus jawab, berikan jawaban terbaik dan Memuaskan user. Juga, tapi tidak bohong Mbak Kasih ya. Oke. Salah satunya itu kalau misalnya kayak jauh sekali lokasinya, jauh dari sini di sini ya, kita bisa jawab ya. Kalau memang awal pertama ke sini mungkin masih terasa jauh karena pertama, tapi kalau sudah terbiasa itu akan terasa dekat begitu dah. Ya gitu. Oke. Nah. Kalau ada user yang mengeluh jauh, kita bisa edukasi mengatakan bahwa karena baru pertama kali. Dan kalau user juga mengatakan kenapa di sini belum ramai, karena butuh waktu juga, karena kan kita ada di daerah pengembangan. Nah, tunggu setahun 2 tahun itu bakalan ramai, dan kalau tidak ambil pasti ujung-ujungnya menyesal karena harganya naik dan pasti nanti akan ramai. Jadi kita harus berikan edukasi ke user itu pandangan ke depannya bagaimana. Bukan pandangan hari ini saja atau yang dilihat hari ini saja. Karena ada user kemarin, user yang ambil di Alphard City juga, dia sempat begini bilang, kalau misal menunda kan katanya dia pernah di tempatnya yang dulu ya, itu harga di sana itu harga tanah itu masih murah sekali. Ternyata kesini tuh mahal sekali. Jadi padahal dulu itu dulu itu di sana masih sepi gitu, belum ramai dan sekarang sudah ramai sekali gitu di
kalau misalnya Daya itu katanya dulu nggak tahu tahun berapa itu dia bilang ini masih apa, dia bilang dulu juga saya ambil di sana di tempat saya sekarang itu harganya masih murah tapi masih sepi. Nah sekarang itu masya Allah tinggi sekali harganya gitu. Dan dia juga berpikir kalau di sini itu, nah ya apalagi di sini juga di Alphard City ya, di Alphard City kalau ini apalagi kan dia beberapa banyak fasilitasnya. Pasti nanti kalau sudah fasilitasnya ada itu akan harganya pasti akan naik sekali. Oke, apalagi kalau sudah ramai penduduk Mbak, Rame. Terus pasti harganya makin naik. Nah, ini juga salah satu yang bisa diedukasi ke user yang mengatakan bahwa kenapa harganya segini. Karena kita itu harus pintar-pintar edukasi ke user dan jangan sampai user kita ini setahun 2 tahun mengeluh, kok harganya naik sekali. Nah, padahal sebelumnya harganya sudah murah tapi dikatakan mahal. Dan untungnya kan di properti syariah itu dia harganya itu flat, maksudnya kayak ini edukasi juga ke user ya. Salah satu user saya dulu pernah datang waktu eksplorasi. Kalau misalkan kalau uang 100 ya, uang 100 dulu kan mahal. Uang 100 sekarang kan kalau kita pikir itu beli apa ya, cuma sedikit ya. Padahal dulu tahun berapa itu uang 100 itu termasuk banyak sekali. Dan di properti syariah kan misal harganya kan 2 juta, itu kan flat sampai misal angsurannya misalnya 10 tahun itu kan flat. Jadi nanti uang 2 juta nanti itu di tahun berapa nanti itu sudah sedikit gitu. Tidak seberapa sekarang yang bilang tinggi sekali nanti itu kan kayak apa rupiah itu semacam kayak rupiah ada inflasi. Dan kalau di konvensional sendiri kan dia ada bunga begitu. Jadi tiap tahun juga pasti naik harganya. Dan kalau di properti syariah kan enggak ini apa namanya 2 juta sampai 10 tahun, dan nanti di 10 tahun di tahun-tahun misalnya 7 tahun di tahun ke-7 itu harga apa 2 juta itu sudah sedikit karena mungkin akan gajinya akan naik juga, gajinya pasti akan tinggi dan apa angsurannya tetap segitu 2 juta. Itu sih edukasi juga bagus. Seperti gorengan ya Mbak. Kemarin harganya 100-200-an tahun berapa tuh. Sekarang harga gorengan 1.001 bahkan 1.501. Nah, sama halnya dengan properti itu juga bakalan meningkat terus, tapi salah satu keuntungan kita di properti syariah kita itu tidak bergantung dengan inflasi. Kalau di KPR kan pembayaran angsuran itu sesuai dengan inflasi dan ada bunganya, dan kalau telat ke berapa bulan langsung disita, jadi kita terima nol, tidak terima apa-apa sama sekali. Oke deh. Nah, saya rasa juga sudah banyak yang Mbak kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, Mbak Lasmi, terakhir nih, closing statement dari Mbak Lasmi. Tips lah atau tips singkatnya Mbak supaya kita ini sebagai seorang marketing itu tidak minder lagi, tetap semangat, dan gimana ya Mbak ngecas lah gitu supaya kita semangat jadi seorang marketing itu bukan hal buruk lah atau bukan pekerjaan biasa tapi pekerjaan wow masya Allah sekali, apalagi di properti syariah. Silakan Mbak closing statementnya. Kalau tips saya ya khususnya di marketing properti syariah sendiri ini, selain kita dapat penghasilan dari closing, kita juga ada dakwah kepada user, ada edukasi seperti dalam surah Muhammad saya lupa ayat berapa itu mengatakan kalau siapa menolong agama Allah maka Allah akan menolongnya. Jadi kita di sini itu kayak menolong orang untuk terhindar dari dosa riba. Jadi bagi teman-teman jangan hanya fokus ke selain penghasilannya saja, tapi fokus untuk dakwahnya juga. Ini dakwah kepada orang di mana ada pahalanya dalam ridhonya Allah. Jadi itu yang membuat kita juga semangat. Terus jangan pantang menyerah, karena selama kita terus berusaha, insya Allah pasti Allah akan
kabulkan begitu, karena apa? Allah sesuai perasaan Ya, hamba. Allah berdasarkan perasaan hambanya. Terus bagi teman-teman yang belum closing sampai sekarang, itu tadi rajin-rajin belajar, tanya. Kalau jangan pernah berputus asa bilang belum closing saya saja, yang mungkin ya dipikir orang itu kayak saya tertutup, saya kayak bagaimana ya karakternya, yang Saya introvert, introvert. nggak bisa ini. Tipsnya juga kalau ada kegiatan kayak apa ya, kayak pelatihan, kayak kegiatan edukasi. super serentak atau kegiatan-kegiatan kayak launching atau gathering, kalau bisa sih ikut juga untuk menambah semangat lagi. Terus apa ya, tips-tipsnya lagi banyak sebenarnya tips. Marketing langitnya juga, Mbak. Marketing langitnya jangan lupa, karena itu penting, karena sekalipun kita berusaha tapi kalau kita tidak berdoa sama Allah, tidak minta apa sih yang berdoa meminta kepada Allah, apa dia Oke. gitu. Nah, jadi kita selain dapat penghasilan ini, kita juga niatkan untuk mendakwahkan tentang riba lah ke sesama kita, sesama muslim. Dan kita juga niatkan juga untuk menolong sesama muslim ini agar tidak lagi terjerat dalam utang riba, karena seperti yang kita tahu dosa riba itu sama seperti menzinahi orang tua kita sendiri, dosa kecilnya. Nah, satu-satunya dosa yang diperangi Allah dan Rasul. Nah, tuh dosa kecil tuh Mbak, Pak. Dosa riba sangat menakutkan sekali. Dan ya untuk teman-teman yang belum closing, tetap semangat, tetap ikut-ikut pelatihan yang diadakan oleh Hansa. Dan teman-teman yang merasa dirinya introvert, bukan passionnya, jangan berpikiran seperti itu, karena sebenarnya marketing ini sesuai dengan usaha kita juga, tidak serta-merta dari karakter kita yang mengatakan bahwa kita yang introvert, kita yang tidak bisa, tapi lagi-lagi tergantung dari mindset kita, karena itu mindset juga akan mempengaruhi dengan cara kita melakukan sesuatu. Dan Mbak Irfana sendiri baru bergabung 2 bulan, alhamdulillah kemarin closing. Alhamdulillah. Itu kan usaha kan. Iya, semoga bisa tetap terus semangat seperti Mbak Kasmi. Mungkin itu saja dari kita berdua. Nantikan sharing session batch 2. Semoga teman-teman bisa hadir kembali dan kita sharing-sharing lagi, dan teman-teman tidak bosan dengan kegiatan-kegiatan yang kita adakan. Dan jangan lupa jangan malu untuk bertanya kepada leader-leadernya atau kepada siapapun itu. Kita sharing, kita juga belajar dari Mbak atau Mas Pak yang sudah punya pengalaman. Kita sharing lah, tidak ada guru, tapi kita sama-sama sharing. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah bergabung di acara sharing session batch 1 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa closing secepatnya dan dimudahkan segala urusan. Baik, terima kasih. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.